عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Prinsip pertama, prinsip yang utama dalam ajaran agama Islam yakni bersaksi, mengakui bahwa la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Mengakui bahwa tiada Tuhan yang wajib, yang berhak disembah secara hak, secara benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Prinsip inilah yang kita kenal dengan prinsip ilmu tauhid. Sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy menyembah patung, menyembah berhala. Mereka meyakini patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut perantara antara ia dan Allah Subhanahu wa taala, perantara yang dapat menghubungkan antara mereka dan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata, orang-orang Quraisy tersebut berkata, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut, supaya patung-patung tersebut mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Akan tetapi di dalam ajaran agama Islam, keyakinan-keyakinan yang seperti itu merupakan keyakinan yang batil, keyakinan yang bodoh. Kalau bahasanya zaman sekarang, keyakinan yang goblok. Keyakinan yang seperti itu keyakinan yang bodoh. Manusia disuruh, diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan perantara, serta tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun. Karena meyakini adanya tandingan, adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perbuatan syirik. Sedangkan perbuatan syirik itu merupakan perbuatan dosa besar yang tidak akan pernah mendapatkan ampunannya. Saudara-saudaraku seperjuangan, ketika sebagian kecil orang-orang Quraisy menerima ajaran agama Islam dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah perubahan signifikan, perubahan prinsip dalam kehidupan mereka. Mereka siap, mereka berani
menghadapi segala macam resiko, bagaimanapun resikonya, setelah keyakinan tauhid tertanam kuat di dalam hatinya. Tentu kita sudah mengenal sosok seorang sahabat, yakni Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah seorang budak, salah seorang sahabat yang sangat kuat menahan siksa, menahan intimidasi, menahan siksa, pokoknya menahan siksa dari orang-orang Quraisy. Beliau dipaksa, diminta untuk melepas keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha Esa. Beliau disiksa, beliau dijemur di bawah terik matahari, gurun panas membara, serta ditindih dengan batu besar, dipukul, dicambuk dan lain sebagainya. Akan tetapi kata-kata yang keluar dari mulut beliau adalah kata-kata suci yang menunjukkan kekuatan akidah tauhid beliau. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Subhanallah, subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Tauhid adalah akar daripada Islam. Tanpa dengan tauhid, pengakuan, persaksian kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mari kita kuatkan, mari kita jaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dengan kata-kata, namun harus disertai dengan keyakinan di dalam hati kita dan serta diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato kedua menggunakan bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh saudara kami Rifki As-Zunzali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afarrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Your Excellency Ummuna Al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah Ummuna Hajjah Siti Rahidun Abdul Majid, Respectable Maulana Syekh Tuan Guru Bajang Zainuddin Asani and Tuan Guru Bajang Zainuddin Asalis, Honorable the leader of MAK Ustazah Siti Rahmah Hayati SAI, and all of my teacher and all of my friend whom I love. Firstly, thank unto Allah Subhanahu wa Taala who has given us some mercy and blessing until we can attend in this happy place without any troubles and obstacles. Secondly, salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness.
namely Islamic religion, the true religion, in this world and the hereafter. I say thank to the Master of Ceremony who has given me time to speak in front of the audience. Okay, and this night I will tell you my speech under the title Istiqomah in the way of Allah. Many people say that we must be crazy in this crazy age. We must deserve and steal something to survive, because other people also do some. We must not care our religious teaching anymore to be considered of to that people, and many other dangerous statements. How difficult the condition is, we may not lose our principle. We may not extend our precious religion for very safe price of worldly wealth or position. Allah has said in Al-Baqarah 41, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. Nor shall may seek for a small price, and fear me and me alone. To be steadfast in the way of Allah, meant to try or best to do whatever Allah and His Prophet order, and to keep away from anything Allah and His Prophet prohibit. I will stop my speech. Thank you for your attention, and I beg your pardon for my mistake. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato ketiga menggunakan bahasa Arab yang akan disampaikan oleh saudara kami M. Izharul Haq. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansur wahfaz wa idnah dotal watani fil alamin nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-muhtaram ummuna al-mujahidan nasika al-barrah Hajah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid, wal muhtaram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani, wa aidon Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asalis. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala azza wa jal allazi qad a'tana ni'matan katsiratan, yakni nikmatul iman wa kadzalika nikmatul hayati hatta nastati'a ayyajtami'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Thaniyan la nansah salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina, yakni nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nas minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah. Assallahu jama'na jami'an ma'a qaumihi amin. Summa la ansa ashkuruku syukran ila raisil jalasati allazi qad a'tani waqtan qalilatan amakum jami'an. Uridu an atakallama tahtal mawdu' Talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli mukallafin zakarin wa unsa liyakuna kullun minhuma fil mustaqbali ala basyiratin fima amarallahu ta'ala fihi wa naha anhu wa annahu asasal a'mali wa azkaha wal ilmu ajmalu hilyatin yatahalla bihal alimu
wa huwa akbaru ma'na yartafi'u bihil munhitu fi kulli zamanin wa makanin. Ka qaulihi ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Wa qala Syekh Az-Zarnuji ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bi bayanin zakarin wa hirshin wa istibalin wa bulgatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Syukran ala ihtimamikum mastimaikum hadza faqat minni idza wajadtum hatta fadzalika minni wa idza wajadtum fadzalika minallahi ta'ala wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato keempat, menggunakan bahasa daerah yang akan disampaikan oleh saudara kami Muhammad Zarnuji. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sa barang-barang terhormati Ummuna al-Mujahidah An-Nasikah Al-Barrah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Sa barang-barang terhormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Dari penerus beliau, zuriat beliau, Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsalits. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sa pertama-tama terpanjatan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sawah bin nikmat berupa nikmat iman dan Islam. Sa kedua kali salawat serta salam tidak terlupa panjatan ojak Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawah jauh tu langan sapetang ojak sak terang. Dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Tiang nganjang ngelete ya sampai yang pidato sa berjudul Beram. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dengan sak beriman, sungguhnya enam-enaman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, berkorban dan mengundi nasib dengan anak panah adalah pegawaian keji dan termasuk pegawaian setan. Maka jauhilah pegawaian marak mano ade sak beruntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap memabukkan khamar dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Saya minum beram milik dunia sampai mati dalam kebiasaan diri padanya, maka anda nak mau ngenam lemak li akhirat. Jadi kenan hadis sana saya yang nambaran milik dunia anda nak mau ngenam lemak li akhirat. Marabasan abah pasak sanggeng lemak li akhirat ada 4 sungai atau kokoh. Sak pertama, sak teparan aran kokoh madu. Sak kedua, kokoh susu. Sak ketelun, kokoh berem. Sak keempat, kokoh air biasa. Jarin, saya sangenam berem melek dunia walaupun tetes, sekecut, sekedik. Dan tak terima amal ibadah selama 40 jelo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mendekati khamar. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis arba'in au salati, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jauhilah khamar, sesungguhnya khamar adalah pembuka segala kejahatan. Jadi pada peringat diri, pada saling peringat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lamun arak salah, indeng maaf. Karena manusia tempat salah dan lupa. Sekian, wallahul muwafiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, khitobah. Khitobah pertama yang akan disampaikan oleh Sadali Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azza wa qadar walladzi amarna an na'tamida 'alal bala'i wal masa'ibi bisabr. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi ma khatafa minha wa ma zahar. Walam yazal subhanahu yuwali ihsanahu am syakar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul akhlaiqi wal bashar. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa aidna ratalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqullah wa hussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzi idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Melalui mimbar yang mulia ini, tidak bosan-bosan saya berwasiat dan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena ketakwaan inilah modal keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan kita di kehidupan akhirat kelak. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hidup ini tidaklah selamanya senang ataupun bahagia. Pasti ada saatnya kita merasakan dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang menyedihkan ataupun musibah. Inilah sedikit cobaan yang pasti akan ditimpakan oleh Allah kepada kita untuk menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Dan sikap yang tepat dan paling utama dalam menghadapi cobaan dan musibah adalah dengan bersabar, yaitu menyerahkan segala cobaan dan musibah yang menimpa kita kepada Allah seraya memohon bimbingan dan kekuatan dalam menghadapinya. Bersabar bukanlah hal yang mudah, karena ia memerlukan kekuatan iman, ketegaran hati, ketabahan, ketahanan diri dan kepasrahan yang tinggi kepadanya untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu beratnya bersikap sabar ketika menghadapi musibah ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mampu bersikap sabar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sungguhnya cobaan dan musibah yang menimpa kita orang beriman adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan mencintai kita. Dalam kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani dikutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu, fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafah." Artinya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya dengan bala penyakit yang tidak ada susah obatnya. Jika ia bersabar atas ujian tersebut, maka Allah akan memilihnya, dan jika ia ridho, maka Allah akan menjadikannya sebagai manusia pilihan. Jadi, hakikatnya ujian dan musibah yang menimpa kita adalah tangga bagi kita untuk dapat mencapai derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Jika kita mampu menghadapi segala ujian dan musibah tersebut dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai penutup kata, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita termasuk dalam kelompok para hambanya yang sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan musibah dalam kehidupan ini, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terkasih dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa antar khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyyatil Mustafa Maulana Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi bi'ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi min ba'dihi. Ayyuhan nasu usikum wa nafsi bitaqwallahi fa innaha syi'arul mu'minin wa disarul muttaqin wa wasiyatullahi fikum ajma'in wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qadasihi faqala ta'ala mukhbiran wa amiran lakum bi rahmatihi inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan takuna laka ridaan wa lihaqqihi adaan. Wa ala jami'i ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Wa ala malaikatika kal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Wa an baqiyatis sahabati ajma'in. وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وابز وأيدنا رطلتان في العالمين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوصولنا وفروعنا وأزواجنا وأسهارنا ومشايخنا ومعلمين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين قوي الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ويهديكم ولا ذكر الله أكبر والله الموفق والهدي إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khitbah kedua yang akan disampaikan oleh saudara kami Syahrul Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddala Sya'bana ala sairi suhuri wal awqati wa khassa lailatan nisfi min Sya'bana bil fadaili wal barakati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alimul ghaibi wasyahadati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bariyati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil ayati wal mu'jizati. Salatan tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi afdali salati wa azkat tahiyati. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waf'alul khairati wa ajtanibul muharramati. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang yang penuh berkah ini saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya bagi para jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah yang mampu menumbuhkan sikap dan perbuatan taat pada Allah semata. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah bahwa hidup merupakan perpindahan dari satu cobaan ke cobaan lain. Cobaan atau ujian tidak selalu identik dengan kesusahan, sakit, bangkrut, kemelaratan, dan lain-lain yang tidak menyenangkan hati. Tapi cobaan bisa juga berupa kemudahan, kesuksesan, harta melimpah, jabatan yang tinggi dan sejenisnya. Cobaan bisa berupa musibah atau nikmat, bergantung bagaimana cara menyikapi atau menerima kesusahan atau kemudahan itu. Hakikat musibah atau bencana adalah sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hakikat nikmat adalah sesuatu baik kesusahan maupun kemudahan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita sedang mendapat ujian berupa bencana atau sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu kita berburuk sangka kepada Allah dan frustasi, berarti kita telah gagal menghadapi ujian itu. Sikap tersebut justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujian tersebut semakin terasa berat dan menyiksa. Jika sudah demikian, kita mudah panik, gampang putus asa, marah, meratapi nasib dan sebagainya. Kita jadi enggan meminta pertolongan Allah, maka tentu saja pertolongan itu jauh dari kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sabar akan membuahkan hasil yang gemilang. Sabar akan menghasilkan sesuatu yang mempesona dan tiada terputus walaupun awalnya yang mungkin pahit. Oleh karena itu, jika kita ingin menikmati hidup, kita harus menikmati setiap kejadian yang menimpa kita. Karena orang-orang yang beriman tidak akan pernah rugi. Diberi nikmat dia bersyukur, mendapat musibah dia bersabar. Sabar bukan berarti pasrah dan menyerah pada keadaan. Sabar adalah kegigihan untuk tetap berjuang teguh kepada ketetapan Allah, ketetapan hati dalam menerima ketentuan Allah, karena apapun yang menimpa kita adalah ketentuannya. Jadi kesabaran itu adalah sebuah proses kolaborasi aktif antara ridha, rela menerima takdir Allah, dan ikhtiar mencari solusi. Kesabaran bukan proses diam dan pasif, melainkan proses aktif, yaitu akal aktif, tumbuh aktif, dan iman yang aktif. Wujudnya adalah berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Cobaan dan sabar itu saling terkait. Jika kita mendapat cobaan kemudian sabar, maka pada saatnya kita dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dosa-dosa kita menjadi gugur, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah seseorang merasa sakit, dihina, atau tertusuk duri, kecuali Allah menggugurkan dosanya seperti gugurnya dedaunan. Semakin besar masalah yang dihadapi seseorang, semakin besar pula pahala yang diterimanya jika ia bisa bersabar. Al-Quran mengajarkan bagaimana kita menghadapi dan menyikapi persoalan hidup. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk mengukuhkan jiwa agar bersabar dalam menghadapi musibah. Jika jiwa sabar dan kukuh, tentu kita tidak mudah menuju kepada kesesatan, tetapi senantiasa mengingatkan jiwa ini kepada Allah melalui salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Yang artinya, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi 5. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sabar artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati, atau juga bisa berarti ketabahan. Imam Ghazali mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati melaksanakan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu. Yang memberi hidayah petunjuk adalah Allah semata. Yang kelima, sabar dengan berniat sukses. Sukses dan sehat merupakan dua hal yang didambakan setiap orang. Namun apakah keinginan itu disertai dengan niat yang sungguh-sungguh dan keyakinan yang kuat? Niat yang kuat merupakan semangat. Jika sakit dan ingin sembuh, berarti punya semangat dan keyakinan untuk sembuh. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada musibah yang lebih buruk daripada jauh dari Allah. Sebab seseorang yang jauh dari Allah tentu ia enggan beramal taat, enggan bersyukur, dan tidak punya kesabaran. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak mensyukuri nikmatku, dan tidak rela atas ketentuanku, maka carilah Tuhan selain aku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.